Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Hanta Yuda dan Pak Mekeng. Pak Mekeng, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada keberhasilan dari ketua umum gitu, dan janji-janji yang tidak terwujud seperti itu. Saya ingat juga waktu 2009 kan ada beberapa janji yang disampaikan, kalau saya tidak salah, ya, akan membangun gedung 25 lantai, juga ada dana untuk dana abadi 1 triliun. Itu terlaksana? Tidak pernah terlaksana. Itu tidak terlaksana. Ya. Nah, dengan hal-hal yang tidak terlaksana itu, mengapa DPD 1 sampai saat ini masih mendukung Pak Ical? Ya, saya tidak tahu apa yang disulap oleh Pak Abu Rizal ini sehingga DPD 1 itu kayak orang kesirap aja. Jadi seolah-olah tidak melihat fakta dan realitas yang ada di lapangan. Rakyat kan sudah juga, mereka mestinya dekat dengan masyarakat DPD 1. Mestinya dia lihat suara hati dari rakyat gitu. Ini kan partai ini bukan hanya kendali oleh seorang ketua. Dia hanya menjalankan roda organisasi, tapi dia juga harus mendengarkan suara-suara yang berada di bawahnya. Suara pengurus DPP misalnya. Ini suara DPP sudah memutuskan tanggal 15 Januari, mestinya untuk menjaga marwah dan wibawa DPP. Pak Abu Rizal itu harus bisa datang kumpulin itu DPD 1 bahwa saya sudah putuskan 15 Januari, tolong didukung. Ini 15 Januari maksudnya rapat pleno? Iya, rapat pleno. Tapi rapat pleno kan itu di bawah Rapimnas menurut Anda? Saya tahu itu, tetapi sebagai seorang ketua umum, dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia putuskan di dalam rapat DPP. Apa artinya DPP kalau sudah ngambil keputusan tanya lagi di Rapimnas, terus Rapimnas batalkan? Itu tidak ada wibawa DPP-nya. DPP harus mempunyai wibawa supaya mereka yang di bawah itu ngelihat kebijakan tingkat nasional itu diputuskan oleh DPP. Pasal 19 di dalam ADART itu, ini disebutkan ayat 2-nya, DPP berwenang menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan ADART, sesuai dengan Munas, sesuai dengan Munaslup dan Rapimnas. Nah, bukankah Rapimnas itu menyatakan 30 November? Ya, Rapimnas kan dari paling bawah, makanya urutannya kan ADART, Munas, Munaslup dan Rapimnas. Kenapa lo turun ke bawah? Munasnya sudah jelas tahun 2009 bahwa Munas berikut dilaksanakan tahun 2015 dan sudah diketok di pleno DPP. DPP itu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanah yang ada dari Munas itu. Jadi dia mendowngrade posisi sebagai ketua umum itu dikasih kepada ini. Ini kalau tunggu, saya tanya dulu. Kenapa waktu dia menyatakan koalisi merah putih tidak melakukan Rapimnas? Kenapa tidak kumpul dulu rapat di pleno di DPP untuk bahwa kita mau koalisi merah putih, terus kita bawa lagi ke Rapimnas, baru kita putuskan. Kenapa hanya pada saat ini dia buat ini? Ini sebetulnya menarik sebetulnya Mas Hanta. Kalau kita bicara soal waktu, ini debatable lah ya. Kalau Rapimnas dianggap di bawah Munas, tapi Munas juga di bawah ADART. Kalau ARD mengatakan 5 tahun dari 2009, artinya 2014 mestinya dilaksanakan. Ini kan Oktober kalau bicara. Ini debatable lah. ADART itu roh. Roh ini dijalankan oleh Munas. Karena di dalam Munas itu mengambil kebijakan-kebijakan. Nah, kalau Munas semua stakeholder itu sudah mengambil keputusan, itu sah. Jadi ADART ini roh saja. Itu loh. Ini waktu Munas yang tertukar sebenarnya. Sebenarnya harusnya ADART tetap dilakukan sebelum pengumuman kabinet, bahkan itu yang diminta. Saya tidak mengerti beda 2 bulan ini apa maknanya. Siapa yang meminta ini di 2015 pada waktu Munas 2009? Semuanya meminta. Semua peserta Munas. Semua peserta Munas mengatakan 5 tahun. 5 tahun. Dan itu sah. Dan itu alasannya politis tentunya kan, kenapa hanya diundur. Apapun alasannya, kalau sudah diputuskan dalam Munas itu sah. Dan saya ingat juga sebelum Rapimnas sebetulnya orang-orang yang sekarang meminta agar ini dilaksanakan Januari adalah orang-orang yang meminta agar Munas juga dipercepat sesuai dengan ADART. Iya, tapi kan sudah dijawab waktu itu. Kita kembali saja ke Munas tahun 2015 kan. Ya sudah, kalau namanya orang meminta kan itu wajar dong. Saya meminta dong kalau bisa kita Munas tanggal 8 Oktober 2014, tapi dibilang jangan karena alasan bagaimana kita bikin 2015. Ya sudah, kalau kita sudah buat itu kita jalanin. Tapi kenapa kok tiba-tiba muncul tanggal 30 November, tapi kenapa tiba-tiba muncul Rapimnas? Sementara kebijakan-kebijakan strategis lainnya tidak pernah dilakukan proses yang demikian. Ini sudah ada satu maksud tertentu yang membuat lawan-lawannya ini tidak bisa bergerak. Tetapi saya katakan itu tujuannya menurut Anda? Sudah pasti. Baik, kita akan lanjutkan ini di segmen berikutnya.